Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video terbaru. Di video kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya menggunakan sepeda listrik. Sepeda ini mungkin sekarang baru digunakan sekitar 2 bulan. Nah, di 2 bulan penggunaan ini memang tidak sesuai harapan. Jadi ada kendala yang memang bikin panik awalnya, bahkan sampai mau klaim garansi baterai dan lain-lain. Jadi kejadiannya seperti ini. Jadi kronologinya ketika ini baru digunakan sekitar 4 minggu, tiba-tiba sepeda ini mati total, tidak bisa dinyalakan. Awalnya sempat mau klaim garansi karena belum sebulan pembelian gitu ya, udah ada kendala. Tapi ternyata memang tidak segampang itu klaim garansi. Jadi harus ada cek menyeluruh kata dari customer service-nya. Berhubung di kota saya ini belum ada dealer resmi United, artinya kita kan tidak bisa cek secara sendiri, takutnya malah makin merusak gitu. Akhirnya dibiarkan beberapa hari, tapi juga nggak akan ada progres kan kalau dibiarkan terus gitu. Jadi akhirnya saya coba-coba bongkar. Jadi kondisinya kembali ke kronologi ya, sebelum digunakan itu kondisi baterainya itu sudah dicas full gitu ya, dengan ditandai indikator chargernya itu berwarna hijau. Nah tapi besoknya itu tiba-tiba mati, makanya itu yang bikin saya aneh. Ketika ditanyakan ke penjualnya, ke resellernya, katanya itu baterainya yang bermasalah. Nah ketika karena baterainya bermasalah, saya coba hubungi customer service Unitednya. Ya kata mereka harus ada pemeriksaan menyeluruh, termasuk mungkin kelistrikan dan lain-lain. Yang dikhawatirkan katanya ada di kelistrikannya yang bermasalah. Nah akhirnya karena mereka pun tidak ada tidak ada dealer yang ada di sini sebagai perwakilan supaya kita bisa ngecek gitu ya, jadi akhirnya stagnan gitu. Jadi klaim garansi kesana nggak bisa, ini juga sepedanya ya kalau nggak dibenerin berarti nggak bisa dipakai. Akhirnya mau nggak mau saya benerin sendiri, bongkar-bongkar, saya nyari referensi di YouTube di mana-mana, tetap aja nggak nemu solusi. Nah, akhirnya karena buntu, saya coba akhirnya memberanikan diri untuk bongkar di bagian baterainya di sini nih ya. Ya siapa tahu mungkin baterainya kena air kah, atau ya intinya penasaran aja, ingin lihat dalamnya komponennya seperti apa. Karena bingung gitu, sebetulnya ketika dicas itu, ketika coba dicas ya, kayak gini posisinya. Kita coba cas. Sepedanya mati kayak gini, ini total mati. Ketika dicas, dia nyala. Terus lampu indikatornya ini warna hijau kayak gini, hijau terus. Artinya kalau hijau gini kan indikator kalau baterainya full gitu. Tapi ini sepeda nggak mau nyala gitu. Nah kalau sambil dicas kayak gini dia nyala. Dia nyala. Tapi kalau misalkan chargernya dicabut, mati. Oke, karena bingung dan penasaran, kalau misalkan tidak dibongkar kan stagnan, nggak ada perubahan. Akhirnya saya bongkar. Nah ini juga kita bongkar lah, kita lihat. Setelah dibongkar ternyata memang tidak ada hal-hal yang dicurigai sebagai biang atau masalah gitu ya. Jadi semuanya kayak baik-baik saja, nggak ada kabel yang kebakar gitu, semuanya baik-baik aja. Nah cuman setelah 2 kali 3 kali dibongkar, saya baru ngeh kalau di sini ada fuse, ada sikring fuse. Saya berpikir bahwa jangan-jangan di fuse ini justru permasalahannya. Jadi fuse kan atau sikring itu kan bisa putus ya.
Nah, jangan-jangan sepeda mati ini karena memang sikringnya putus. Dan ternyata dugaan itu benar. Nah, jadi inilah biang permasalahan sepeda tiba-tiba mati di jalan, kemudian tidak bisa dinyalakan. Nah, tapi di sepeda listrik ini ada, saya kurang pasti ada berapanya, cuman lebih dari satu. Sikring kayak gini tuh, sikring tancap kayak gini, sikring tancap yang warna hijau 30 ampere ini ada lebih dari satu. Kalau nggak salah di sininya juga di komponen di bawah jok ini ada lagi satu. Jadi kalau nggak salah dua, kalau tidak salah ya. Jadi mungkin matinya bisa di sini atau di sini. Tapi saya kurang tahu ya, saya juga karena nggak begitu paham dengan struktur kelistrikan yang ada di sepeda listrik. Yang jelas, nah ketika dicek waktu itu yang mati itu sikring yang ini. Nah, jadi yang putus itu ini, sikring yang ini. Jadi teman-teman kalau misalkan mengalami permasalahan yang sama, silahkan dicek sikringnya, lihat di bagian lengkungannya itu putus atau enggak. Saya cabut dulu ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa dilihat, kelihatan nggak sih? Nggak terlalu ya. Teman-teman lihat di sikring ini kan ada lengkungannya ya. Ada lengkungan. Nah, di lengkungan itu kelihatan, kalau nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak, tapi dengan kasat mata aja kelihatan ada kayak guratan gitu. Jadi itu artinya dia putus. Kalau misalkan teman-teman kurang begitu yakin apakah sikring ini masih berfungsi atau misalkan sudah putus, gunakan aja multimeter. Jadi ini sikring yang tadi ya. Nah, untuk pengecekannya gunakan ini multimeter. Jadi di multimeter itu ada pengecekan signal apakah kabel putus atau enggak. Nah, ini juga bisa digunakan untuk sikring. Ini dia tidak ada. Nah, biasanya kalau misalkan sikringnya belum putus atau masih bagus, dia akan bunyi nyala gitu ya. Tit nyala. Nah, ini enggak. Ini sikring yang rusak, nah ini sikring yang bagus. Jadi kalau sikring yang bagus itu ketika dicek, nah dia bunyi ya. Mudah-mudahan nanti kedengeran di kamera. Bunyi, sedangkan ini enggak. Jadi intinya sikring yang masih bagus itu ketika dicek pakai multimeter itu bakal kelihatan lah, udah pasti ketahuan di multimeter ya. Juga tidak menggunakan multimeter pun kelihatan sih, misalkan sikringnya udah putus itu kelihatan di sininya. Di bagian lengkungannya khususnya ya, ini ada guratan di dalamnya tuh kelihatan renggang, artinya dia sudah putus. Itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami kejadian kayak saya gitu, tiba-tiba sepeda listriknya mati di jalan dan nggak bisa dinyalakan, coba dibuka cover baterainya, di sana mau ada sikring. Nah, sikringnya yang dicek, yang harus dicek apakah sikringnya masih bagus atau sudah putus seperti ini. Oke, itu poin yang pertama. Yang kedua, setelah saya ganti sikringnya menggunakan sikring baru, sepedanya nyala lagi, bagus lagi. Nah, cuman yang jadi masalah adalah saya salah beli sikring. Itu juga poin penting. Bukan kekuatannya, bukan ampernya yang salah, tapi shape-nya atau bentuk ujungnya yang salah. Teman-teman perhatikan. Ini adalah sikring bawaan original dari sepeda listriknya. Ini sikring yang saya beli baru. Karena saya tidak tahu, jadi saya beli aja sikring yang warna hijau yang ada tulisan 30. Di sininya ada tulisan 30, artinya dia kekuatannya 30 ampere. Jadi saya beli dengan warnanya sama, kemudian ampernya juga sama 30 ampere. Nah, cuman yang tidak saya perhatikan adalah bagian kakinya. Bagian kakinya ini yang original bawaannya itu dia ada lekukan, ada shape lekukan gitu ya. Sedangkan ini nggak ada. Ini perbedaannya. Jadi ini yang original bawaan, ini yang saya beli. Oke, jadi ini kan tidak ada lekukan ya, sedangkan ini ada gitu. Jadi ketika ini dipasang, ini copot terus, dan ketika copot sepedanya mati lagi. Ketika dicek ternyata ini nancepnya cuma sebelah lagi udah lepas. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah beli sikringnya. Kalau ampernya udah jelas, jangan sampai salah beli yang ampernya berbeda. Ampernya yang harus 30 ampere, yang warna hijau, sikring tancap gitu ya.
Jadi harus belinya yang sama persis kayak gini, yang ada lekukan kayak gini. Jadi mungkin lekukan ini supaya sikringnya itu diam, ketika ditancapkan dia tertahan karena ada lekukan ini. Gitu ya. Kita akan coba pasang. Nah, cuman hati-hati ketika pasang sikring atau fuse di sini di komponen kelistrikannya, itu pasti terjadi letupan. Maka sebisa mungkin gunakan sarung tangan seperti ini supaya safe ya teman-teman, tidak terkena sengatan listrik. Ya lumayan berbahaya sih kalau saya berpikir seperti itu. Jadi safety first. Nah, ini ditancapkan lagi di rumah sikringnya di sini ya. Perhatikan, ini pasti terjadi letupan teman-teman. Makanya supaya safe itu harus menggunakan sarung tangan. Perhatikan. Nah, ini sudah terpasang dengan benar. Sudah. Nah, sekarang kita coba nyalakan menggunakan remote-nya. Kembali nyala, normal lagi. Sekarang fuse-nya sudah diganti, udah nyala. Kita coba ini normal lagi, berputar lagi, berfungsi lagi seperti biasa. Saya pun ini awalnya tidak berniat untuk diperbaiki sendiri karena ya takutnya kan beda ya sama motor, takutnya malah kerusakannya makin parah. Tapi setelah tahu bahwa fuse-nya yang rusak ya, atau sikringnya yang rusak ya, saya pikir kalau fuse aja yang rusak saya bisa benerin sendiri gitu. Kebetulan memang alat-alatnya ada di rumah, peralatannya saya punya gitu. Itu saja mungkin pengalaman yang bisa saya share ke teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.